Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Safinatus Shalat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kirim Al-Fatihah khususnya kepada muallif, pengarang kitab ini, juga guru-guru kita, juga mustamin mustamiat. Semoga dengan Al-Fatihah tersebut kita mendapatkan kebarokahan ilmu dari beliau. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa musannifina wa muhadditsina wa fasihina wa malaikatan muqarrabin khususan muallif hadal kitab Syekh Abdullah Hadrami bil Mar wa khususan dari Syekh Muhammad Nabi Mar al-Bantani wa ila zawji wa dzurriyyati wa ahli baiti majma'in wa khususan liman yu'minu ala nashr hadal kitab wa khususan li syekh masyayikhina ila qutaha wa khususan mustamil al-mustami'at. Syai'ulillahi lamal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar. Sekarang kita lanjut tentang fardu mandi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul ghusli isnani, lan utawi pira-pira pardune adus isnani iku rolo. Al awalu utawi kang awal niyatut toharoti iku niat toharoh li sholati kudu sholat. Auraf il hadasi atau niat ngilangkan hadas al akbari kang gede. Au nahwihima atau seumpamane niat toharoh li sholat, niat rafil hadasil akbar. Bil kolbi ing dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musonib wa furudul ghusli isnani, bahwa pardu mandi itu ada dua ya. Nah, tentu yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar, mandi wajib kemarin ya. Baik dengan sebab jinabah, ihtilam, bersetubuh, haid, nifas, wiladah, maka mandi tersebut harus memenuhi fardu-fardunya. Mandi itu ada kefarduannya. Kalau fardunya itu enggak terpenuhi, maka mandinya enggak sah ya. Jelas mandinya enggak sah, karena bukan sembarangan mandi. Kata musonib al awalu niyatut toharoti li sholati au rafil hadasil akbari au nahwihima. Yang pertama itu fardu mandi itu adalah niat ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan mandi besar, maka kita harus niat. Niat itu penting untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Dan juga untuk membedakan ibadah yang sah dan juga yang tidak sah. Tergantung niatnya. Sholat kita, puasa kita, haji kita, wudhu kita. Jadi tergantung niatnya. Semua ibadah itu ya harus disertai dengan niat. Berdasarkan hadis yang udah masyhur lah ya, udah viral, innamal a'malu binniyati. Nah, sama mandi besar juga harus ada niat. Niatnya bagaimana? Di sini musonib menggambarkan dua niatnya. Yang pertama boleh niatnya niatut toharoti lis sholat ya. Niatnya itu bersuci untuk melaksanakan sholat, boleh. Atau yang kedua niatnya niat raf'il hadasil akbar, menghilangkan hadas besar, boleh. Niatnya seperti itu. Baik sebabnya itu bersetubuh, ihtilam, atau dia sebab haid, nifas, wiladah. Niatnya seperti itu, dua di atas, boleh, enggak apa-apa ya, cukup. Meskipun dia itu enggak menyebutkan sebab mandi besarnya itu sebab apa. Misalnya dia mandi besarnya sebab jima bersetubuh, tapi enggak disebut sebab jimanya, maka tetap sah dengan niat demikian. Au nahwihima atau semacam niat di atas seperti nawaitu fardol gusli, boleh,
Atau nawaitu raf'al janabati, boleh seperti itu, disilahkan ya. Nah, niatnya itu tempatnya bil qalbi, adanya di hati ya. Niat wudu adanya di hati, niat sholat adanya di hati, niat puasa adanya di hati. Kalau talafud melafadkan niat di mulut itu hukumnya sunnah, tapi kalau di hati itu hukumnya wajib ya. Nawaitu raf'al hadasil akbari, nah itu diucapkan, dilafadkan di mulut hukumnya sunnah, tapi yang wajib itu adalah di hati ya. Meskipun kita enggak talafud, enggak melafalkan, kalau kitanya di hati niat, melafalkan di hati niat, maka tetap hukumnya sah. Sama di dalam sholat juga demikian. Meskipun kita enggak pakai usolli, kalau hatinya niat tetap sah, cuman enggak dapat pahala kesunahan saja. Dalam wudu pun demikian ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, nah itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah di hati niatnya. Ma'a awali juz'in, serta awal juz bagian yagsilu kang ngebasu ya si man di sini orang yang mandi ya. Hu ing juz min badanihi, saking badannya si uang, si man. Nah, jadi niat di dalam mandi besar itu dipasang ketika kita ngebasuh awal bagian dari anggota badan kita. Kalau di dalam mandi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu disebutnya apa? Ka'udwin wahidin, seperti anggota badan yang satu aja ya. Maka dengan demikian fala tartiba fihi, tidak ada tartib. Mau kita ngebasuhnya kaki dulu dipersilahkan, mau kita ngebasuhnya tangan dulu dipersilahkan, mau kepala dulu dipersilahkan. Yang penting ketika kita ngebasuh awal dari anggota badan kita tadi itu harus disertai dengan niat. Karena di dalam mandi itu enggak ada tartib ya. Beda dengan wudu. Wudu itu ada tartibnya. Maka niatnya dia dipasang pada bagian wajah ketika ngebasuh muka, niatnya di situ. Kalau wudu. Tapi kalau mandi dia tidak ada tartib. Niat boleh di mana aja. Di anggota kaki ketika ngebasuh pasang niat di situ silahkan. Di anggota tangan basuh niat di situ silahkan, nggak apa-apa. Nah, ketika kita ngebasuh kaki udah niat di situ di hati kita, ya udah anggota badan kita yang lain tinggal banjur dengan air diratain ya. Basuhan-basuhan anggota badan yang lain tinggal diratain. Fama gosala mangka utawi barang anggota badan gosala kang ngebasuh ya eman hu ingma qabla ing dalam sedurunge niat layasihu iku ora sah ya si gosel payajibu mangka wajib ya ada tu goslihi ba'da apa ngulangi basuh si emak ba'da ing dalam susah niat. Nah, kata Ki Musonib pama gosalahu qabla layasihu payajibu yang ada tugas di ibadah. Nah, ketika kita mandi besar, nah kita masang niatnya belakangan, ya, masang niatnya belakangan. Misalnya kita mandi besar, kemudian kita sudah beres nih ngebasuh ya, ngebanjur badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki nih, udah beres kita banjur, udah rata nih semuanya. Tapi enggak dipasang niat pas ngebasuhnya. Niatnya belakangan, setelah kita beres ngebanjur anggota badan kita, niatnya belakangan. Maka anggota tadi, anggota yang sudah kita basuh, yang tidak disertai dengan niat, maka itu hukumnya tidak sah ya, tidak sah mandinya. Payajibu i'adatu ghusli ba'daha, maka harus diulang basuhannya setelah niat. Jadi harus diulang niat dulu, kemudian baru kita banjur anggota badan kita. Jadi percuma ya kalau kita enggak disertai dengan niat, meskipun kita udah menghabiskan banyak air ya, tetap enggak sah mandi besarnya. Jadi niat itu dipasangnya ketika kita ngebasuh awal juz bagian dari tubuh kita yang mana aja.
bebas yang mana aja, baik kaki dulu, tangan dulu, kepala dulu silahkan. Tapi nanti ada kesunahan-kesunahan mandi, mana yang dibasuh duluan, mana yang dibasuh akhir, dan seterusnya. Itu masuknya ke kesunahan-kesunahan mandi. Nah itu ya, yang pertama adalah niat. Wajib hukumnya ketika mandi besar harus ada niatnya. Asani utawi kang kapindo takmimu badanihi iku ngeweratani badane si uwong, orang yang mandi, bil mai kelawan banyu, al basyarati nyatane kulit, wa sya'ri lan rambut. Fardu mandi yang kedua itu takmimu badani bil mai, yaitu meratakan seluruh anggota badannya dengan air ya, baik itu kulitnya ataupun rambutnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya itu harus terkena air. Ingat, airnya juga harus air mutlak ya, enggak mustakmal dan juga enggak mutagoyir, juga enggak mutanajis. Pokoknya semuanya itu harus terkena air ya. Meskipun rambutnya dia gimbal, rambutnya panjang, di kukunya banyak kotoran, itu harus dihilangin. Ada cat, ada pulpen, ada tip X, itu harus dihilangin dulu. Nah kemudian juga ketika kita mandi besar itu, kita jangan pakai sampo dulu, jangan pakai sabun dulu. Ini untuk ihtiyat ya. Nah nanti pakai samponya, pakai sabunnya itu ketika kita sudah beres ngebanjur seluruh tubuh kita dan sudah kita niatin. Kalau kita sampoan dulu, kalau kita sabunan dulu, maka airnya itu menjadi air mutagoyir bima kholatohu minat tohiroti. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena tercampur dengan sampo, tercampur dengan sabun tadi. Makanya ketika mandi besar itu lebih baiknya jangan sampoan dulu, jangan sabunan dulu ya. Normal dulu aja, normal dulu. Kita niat basuh, udah rata semua, udah beres, baru silakan sampoan, silakan sabunan. Kenapa? Karena untuk menghindari air mutagoyir. Ini harus diperhatikan ya. Kemudian payajibu mangka wajib goslu batini kasih fisyari. Apa ngebasuh jerone kang kandel saking rambut. Hukumnya wajib ngebasuh bagian dalam rambut yang tebal ya, rambut gimbal misalnya, laki-laki ataupun perempuan. Ketika mandi besar, pokoknya bagaimana caranya si air itu harus masuk ke dalam rambut tersebut sampai ujung-ujungnya, sampai akar-akarnya. Kalau dia pakai tali, misalnya rambutnya ada talinya, ya talinya harus dicopot dulu, seperti itu. Kalau rambutnya digelung, ya harus dicopot dulu gelungannya dan seterusnya. Pokoknya bagaimanapun caranya itu supaya si air bisa masuk ke dalam rambut-rambut kepala kita, rambut-rambut tangan kita, rambut-rambut jenggot kita ya, sambang kita, kumis kita, misalnya kalau brewok, pokoknya harus masuk airnya ke situ. Wajibulan wajib ma apa barang yaro kang ningali hu ing ma anna diru sapa wong kang ngedeleng, wong kang ningali minal uduni saking kuping. Dan juga hukumnya wajib air itu harus sampai kemana? Ke anggota telinga kita yang dilihat oleh orang lain. Misalnya orang lain ini melihat telinga kita. Nah, orang lain ini melihat telinga kita. Apa yang kelihatan oleh orang lain tersebut itu wajib terkena air. Bagian lipatan-lipatannya itu harus terkena air. Bagian lubang telinganya itu harus terkena air. Gimana kalau yang enggak kelihatan, seperti bagian telinga yang paling dalam, itu enggak wajib. Batasannya adalah
yang kelihatan oleh orang lain ketika dia melihat telinga kita. Maka ketika masih kelihatan oleh orang lain, maka itu hukumnya wajib harus terkena air ya. Lipatan-lipatannya, kemudian lubang kuping bagian luarnya ini harus terkena air. Tapi kalau bagian dalam yang enggak kelihatan ini enggak wajib ya, enggak usah dicolok-colok dan seterusnya, enggak. Wa ma yadharu halat tagawuti minad duburi wa tabaqatihi. Wa ma lan perkara yadharu kang tampak zahir ya ma halat tagawuti ing dalam tingkat tagawut. Tagawut itu BAB ya, duduk BAB. Minad duburi nyatanya saking dubur, wa tabaqatihi dan lapisan dubur. Nah, ketika kita lagi duduk tagawut, lagi duduk BAB ya, baik laki-laki ataupun perempuan, nah itu juga si duburnya itu dan lapisan-lapisan duburnya yang terbuka, yang tampak, maka harus terkena air juga. Lapisan-lapisan si dubur ya, alat pemotong kotoran itu sama harus terkena air. Yang tampak, yang zahir ketika kita dalam keadaan tagawud duduk BAB seperti itu, lapisan-lapisan duburnya harus terkena air ya, wajib itu hukumnya. Kalau enggak terkena ya mandinya enggak sah karena ada bagian anggota yang enggak terkena air. Baik laki-laki ataupun perempuan, juga beserta bulu-bulunya kalau misalnya ada bulunya. Wa ma yadharu lan perkara yadharu kang zahir yamma min parjil mar'ati saking parjine wong wadon. Idza jalasat tekalane dodok yasi mar'ah ala qadamaiha ing atase delamakan rorone si mar'ah. Nah, ini bagi perempuan ya, ketika si perempuan itu duduk seperti tadi, duduk ketika tingkat tagawud. Nah, apa yang tampak, apa yang kelihatan di area kewanitaannya, di area kemaluannya, yang kelihatan dari farjinya ketika dia duduk, maka yang kelihatan itu hukumnya apa? Hukumnya wajib terkena air ya, wajib dibasuh ketika mandi besar. Ini bagian yang kelihatan saja ketika duduk. Kalau bagian dalamnya bagaimana? Kalau bagian dalam yang enggak kelihatan ketika tingkah duduk tadi, itu enggak usah ya, enggak wajib. Nah, ini yang kelihatan, yang tampak, yang zahir ketika dia dalam keadaan tagawud duduk BAB seperti itu. Bagian farjinya yang kelihatan, yang tampak harus terkena air. Ya, termasuk laki-laki perempuan bulu-bulunya juga sama ya. Dan juga bagi laki-laki itu biasanya si lato-latonya itu mengecil ya, bisa membesar. Nah, kalau mengecil maka dia itu harus ya melebarkannya atau mengkerut ya. Ketika mengkerut dia harus bagaimana caranya supaya air itu masuk ya, terkena. Wabatini kulfati man lam yuhtan wa ma tahtaha. Wabatini kulfati man lan jerone kuluk man lam yuhtan wong lam yuhtan kang durung disunat ya siman. Wa ma tahtaha lan barang tahtaha ing dalam sore kulfa. Dan juga wajib harus terkena air itu ketika mandi besar adalah bagian dalam kuncup ya, bagi orang yang belum disunat, baik laki-laki ataupun perempuan, itu harus terkena. Dan juga bagian bawah kuncupnya itu pokoknya harus terkena air. Bagaimana caranya? Ya, kulupnya itu, kuncupnya itu harus dibuka terlebih dahulu ya, dibuka terlebih dahulu. Gimana caranya supaya dia itu bersih, supaya dia itu terkena oleh air, itu hukumnya wajib. Makanya syariat itu mempermudah ya, dia itu ya laki-laki dan perempuan itu harus apa? Harus disunat. Karena kalau nggak disunat kan di situ banyak penyakitnya ya, di kuncup, di kulup itu, karena di situ mengandung tempat apa? Tempat kotoran-kotoran bersarang di situ. Makanya syariat itu mengedepankan kebersihan.
Nah itu wajib ya bagi orang yang belum sunat. Kulupnya harus dibersihkan, harus terkena air. Fayajibu mangka wajib ayajriyal ma'u apa arpenta berjalan al ma'u apa banyu bitobihi kelawan tabiate banyu ala kulli dzalika ing atas saban-saban mengkono-mengkono kabeh. Nah, kemudian wajib juga ya ketika mandi besar si airnya itu harus berjalan, si airnya itu harus mengalir ke seluruh anggota tubuh kita yang sudah disebutkan tadi. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu airnya semuanya harus mengalir. Kalau kita mandinya itu mandi secara normal di kamar mandi, di sumur ya pakai gayung, itu semuanya airnya itu harus dialirkan. Enggak boleh hanya dengan diusap-usap saja, diusap enggak boleh ya. Airnya itu harus berjalan, airnya itu harus mengalir. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki semuanya harus terkena air. Nah, jadi fardu-fardu mandi besar itu yang pertama adalah niat ya. Yang kedua itu adalah meratakan seluruh anggota tubuh kita, anggota badan kita dengan air ya. Ini kalau dalam keadaan normal ada air, sehat dan seterusnya. Tapi kalau dia itu musim kemarau enggak ada air, ya jelas nanti mandinya dia bukan dengan air tapi diganti dengan tayamum ya. Tetap pakai niat ya, meskipun dengan tayamum. Nah, kemudian tambahan ya, sunah-sunah mandi. Ketika mandi itu ada kesunahan-kesunahannya. Sunah-sunah mandi itu sangat banyak ya. Di antaranya baca basmalah, di antaranya pakai siwak ya kalau ada, kalau enggak ya sikat gigi. Kemudian menghadap kiblat, kemudian menyiram anggota bagian kepala dulu, kemudian bagian sebelah kanan ya. Beres, kemudian bagian sebelah kiri. Nah, itu sunah-sunah mandi di antaranya. Kumur-kumur, kemudian istinsyak, wudu. Nah, itu juga termasuk sunah-sunah yang ada di dalam mandi. Kemudian adabnya banyak ya, kemakruhannya juga ada ya. Bagi orang yang belum mandi besar itu ada. Nah, yang pertama kaifiat ketika sunah-sunahnya dilakukan itu, yang pertama orang yang mau mandi itu dia harus apa? Harus menghilangkan kotoran-kotorannya, baik BAB ataupun BAK, buang air besar dan buang air kecil, harus dituntaskan terlebih dahulu ya. Kemudian istinja. Nah, setelah itu dia menghadap kiblat, baca basmalah, kemudian pakai siwak, kemudian membasuh telapak tangan, kumur-kumur, istinsak. Nah, dia ketika melaksanakan hal-hal tadi, dia niat melaksanakan sunah mandi supaya mendapatkan pahala. Kemudian setelah itu dia apa? Membasuh farjinya dan sekitar farji ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini tata cara sunahan mandi. Kemudian setelah itu ngebasuh farji udah beres, dia wudu secara sempurna. Secara sempurna dengan sunah-sunahnya, dia siwakan lagi, kumur-kumur lagi, ngebasuh telapak tangan lagi dan seterusnya. Udah ya, seperti itu. Wudunya secara sempurna. Nah, kemudian ketika mandi itu adabnya ya, dia harus apa? Menutupi kubul dan dubur. Itu harus ditutupin ya. Wajib ditutupin kubul sama duburnya. Ini versi kitab Taqriratus Sadidah. Bagian depan belakang harus ditutupin ya. Yang lain, aurat-aurat yang lain itu sunnah. Silahkan ya, kalau ditutupin dapat pahala sunnah ketika mandi. Nah, kemudian tambahan ada mandi yang hukumnya sunnah ya. Seperti apa? Seperti mandi mau sholat Jumat ya, itu hukumnya sunnah. Bagi orang yang mau sholat Jumat disunahkannya. Tapi kalau bagi orang yang nggak mau sholat Jumat tidak disunahkan. Kemudian mandi mau sholat Idul Fitri, Idul Adha sunnah ya. Mandi apalagi? Mandi sholat istisqa, sholat khusuf, sholat kusuf. Mandi ketika sembuh dari gila, dari ayan.
mandi ketika masuk Islam, si kafir masuk Islam, maka sunnah hukumnya mandi. Mau masuk masjid, sunnah mandi. Kemudian sunnah mandi setiap malam pada bulan Ramadan. Kemudian sunnah mandi ketika mau ihram, mau masuk ke Makkah, mau wukuf di Arafah, sunnah. Mau tawaf, sunnah. Mau membalang jumroh, sunnah. Mabit ke Muzdalifah, sunnah. Masuk ke Madinah Rasulullah, Madinati Rasulillah ya, di kota Madinah, hukumnya sunnah. Dan juga masuk kemana? Ke tempat-tempat perkumpulan yang baik ya, menurut orang-orang Islam. Rapat, meeting dan sebagainya, tempat-tempat yang positif itu sunnah. Itu sunnah mandi ya, mandi-mandi yang disunahkan banyak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan subrek.